Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah deskripsi bibliografi ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah deskripsi bibliografi. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 sendiri, yaitu yang pertama saya Muhammad Raka Armansyah, akan dilanjutkan oleh Ahmad Inam Zaki, lalu Irfan Aji Nugroho, kemudian Rizky Erwin Kuncoro, dan yang terakhir Rizky Ramadan. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan akan mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi AACR 2 dan RDA untuk buku Latin yang berjudul An Abundance of Catherines, tentang Catherine, karangan John Green. Langsung saja kita isi di sini. Yang pertama judulnya adalah An Abundance Catherine. Lalu di sini ada penerjemah, penyunting, judul tambahan, dan tanggung jawab. Kita lihat di sini untuk penerjemah, editor, dan lalu penanggung jawab Johnny Green, dan judul tambahannya adalah tentang Catherine yang merupakan judul terjemahan dari buku tersebut. Langsung kita masukkan di sini. Penyuntingnya adalah judul tambahannya adalah tentang Catherine. Tanggung jawabnya adalah John Green. Lalu kita masuk ke bagian edisi dan tanggung jawab. Di sini tertulis cetakan kedua tahun 2014, tahun dicetak. Kemudian penanggung jawabnya adalah John Green. Ini kita masukkan cetakan kedua atau C.2, tanggung jawab adalah John Green. Buku ini tidak terdapat data khusus, kita kasih strip saja. Dilanjutkan penerbit, tempat terbit, tahun terbit, dan distributor. Lihat di sini penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama di Jakarta tahun 2014, dan untuk distributor tidak ada. Kita masukkan. Tempat terbit Jakarta tahun 2014. Strip deskripsi fisik di sini kita lihat di bawah ada tertulis 320 halaman, titik 2, 20 cm panjangnya. Kita masukkan langsung di sini 320 KLM, titik koma, 20 cm. Lalu sini strip aja, seri tidak memiliki seri. Dan catatannya bisa kita lihat di buku ini yang sudah saya rangkum juga, akan saya tulis di sini.
Kurang lebih seperti ini catatan yang sudah saya cari di buku tersebut. Langsung kita lanjut ke nomor standar. Nomor standar yang terdapat di buku ini adalah ISBN. Kita lihat ISBN-nya terdapat di sini 9786020308937. Kita masukkan. (03) 0893 7. Ya, langsung tidak memiliki abstrak, kita strip saja. Dan tajuk entry utama di buku ini adalah pengarang itu sendiri, John Green. Memiliki tajuk entry tambahan itu 4. Yang pertama ada subjek, judul, penerjemah, lalu ada yang terakhir editor. Tidak ada acuan, dan tajuk subjek ini adalah diksi. Mungkin ini saja ATR2-nya. Kita lanjut ke RDA. Sini langsung kita bisa masukkan di bagian RDA. Yang pertama judul, of Catherine. Pernyataan penanggung jawabnya adalah John Green. Pernyataan edisinya yaitu pertama tadi cetakan 2, cet 2. Tidak ada penomoran serial, tidak ada juga pernyataan produksi. Lalu kita masuk ke pernyataan publikasi. Tempat terbitnya di sini yaitu tadi Gramedia Pustaka. Salah. Tempat terbitnya adalah Jakarta. Nama penerbitnya baru Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbitnya itu 2014. Lanjut. Sini pernyataan distribusi dan pernyataan pembuatan. Sudah tidak usah diisi, kita isi saja tidak teridentifikasi semua. Judul serinya juga tidak teridentifikasi. Untuk identifikasi manifestasinya adalah buku, jenis isinya, kita masuk ke jenis, type, teks, jenis medianya tanpa perantara, jenis wadahnya tidak ditentukan, lalu jangkauan extendnya adalah ISBN, sama seperti sebelumnya. Kita copy. Dan deskripsi fisiknya kita tahu tadi jumlah halamannya adalah 320 halaman. Keterangan ilustrasi tidak ada. Untuk ukurannya adalah panjangnya 20 cm. Kita masuk ke catatan. Catatan tidak
catatan tesis disertasi tidak ada, tidak teridentifikasi. Ini juga tidak teridentifikasi, tidak teridentifikasi juga. Ini untuk catatan ringkasan kita samakan dengan catatan yang ada di AACR2. Kita di sini, buku ini memakai bahasa Indonesia. Tidak ada abstraknya. Kata kuncinya itu adalah pengarangnya John Green. Subjeknya adalah isi. Mungkin itu saja yang bisa saya isi pada lembar kerja bibliografi untuk buku Latin yang berjudul An Abundance of Catherine pada AACR2 dan RDA, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad In'am Muzaki. Di sini saya akan mengisi atau mengerjakan tabel AACR2 dan RDA dari bahan pustaka yang beraksara non-Latin. Untuk bahan pustaka ini sendiri beraksara Arab. Kita mulai dari tabel AACR2 dari judul. Untuk buku ini berjudul Arabiyah Linnashin. Arabiyah Linnashin. Untuk GMD-nya, untuk buku kita kosongkan. Selanjutnya judul tambahan. Di sini terdapat anak judul atau judul tambahan, yaitu Monhaj, Kamil, Leliar, Arnat, Yakin di Arabia. Penanggung jawabnya sendiri untuk bukunya itu bernama Mahmud Ismail. Edisinya bisa dilihat di halaman setelah cover. Ini dijelaskan buku ini adalah buku edisi pertama. Karena penanggung jawabnya sama dengan penanggung jawab yang di atas, jadi yang untuk di bawah ini kita kosongkan. Selanjutnya data khusus juga dikosongkan karena ini untuk terbitan berseri. Selanjutnya lanjut ke tempat terbit. Buku ini diterbitkan di negara Arab Saudi. Nama penerbitnya itu Mamlakah Arabia Saudiyah. Tahun terbitnya 1983. Untuk deskripsi fisik kita mulai dari jumlah halaman. Buku ini memiliki halaman sebanyak 226 halaman. Halaman kita singkat saja, itu ALM, pemisah titik 2, yaitu karena di buku ini juga terdapat ilustrasi, jadi kita tambahkan keterangan ilustrasi, titik koma. Dan untuk panjang buku ini sendiri kita ukur menggunakan penggaris, yaitu panjangnya 21 cm. Selanjutnya untuk seri buku yang saya pegang ini
Oke, seri atau jilid pertama dari total buku ini ada 6 jilid. Jadi kita tulis ini jilid pertama. Catatan untuk buku ini, catatannya itu buku ini merupakan buku karya bahasa Arab generasi pertama yang dipakai untuk belajar dan mengajar bahasa Arab. Untuk tambahan daerah catatan kita tambahkan buku ini berjumlah 6 jilid. Untuk nomor standar, buku ini tidak mempunyai nomor standar atau ISBN. Untuk abstrak, karena di sini kita belum diajarkan buat abstrak, jadi kita samakan saja dengan daerah catatan. Tajuk entry utamanya kita isi Ismail. Tajuk entry tambahan yang pertama itu judul, yang kedua subjek. Karena ini buku membahas tentang pelajaran bahasa Arab atau tata bahasa, jadi untuk tajuk subjeknya kita isi tata bahasa. Selesai. Selanjutnya kita beralih ke tabel RDA. Pertama kita isi dari judul Al-Dinasya. Karena di RDA tidak ada tabel untuk mengisi anak judul, jadi kita tulis dengan menggunakan titik 2, yaitu pernyataan tanggung jawabnya kita isi Mahmud Ismail. Edisinya edisi pertama. Untuk penomoran serialnya, maka di sini tidak ada, kita isi dengan tidak teridentifikasi. Pernyataan produksi juga ditulis tidak teridentifikasi. Tempat terbit Arab Saudi. Nah, penerbitnya Mamlakah Arabiyah Iya. Tahun terbitnya yaitu tahun 1983. Selanjutnya untuk pernyataan distribusi dan pernyataan pembuatan kita isi yaitu tidak teridentifikasi.
karena buku ini telah diketahui tempat terbit dan telah diketahui penyataan publikasinya. Tahun hak cipta juga tidak tercantum di buku ini, jadi kita tulis tidak teridentifikasi. Seri juga tidak tercantum. Identifikasinya kita tulis buku. Untuk isinya sendiri untuk buku yaitu teks. Jenis medianya itu karena buku ini tidak membutuhkan suatu media apapun untuk digunakan, jadi kita tulis tanpa perantara. Jenis wadahnya, karena ini bukunya berjilid, jadi kita isi dengan volume. Untuk jangkauan extend ini ISBN buku ini tidak teridentifikasi. Jumlah halaman yaitu sebanyak 226. Kita tulis semua karena di RDA ini tidak boleh ada singkatan. Keterangan ilustrasi kita tulis ilustrasi, ukurannya 21 cm. Kalau untuk sentimeter itu tidak apa-apa, catatan tesnya tidak. Indeks buku ini, yang indeks itu di halaman dimulai dari halaman 221 sampai halaman terakhir 226. Jadi kita tulis halaman 221 sampai 226. Catatan bibliografinya tidak ada. Ringkasannya ini kita isi sama dengan yang di tabel aja, yaitu buku ini merupakan bahasanya. Ini kita isi dengan bahasanya itu Arab. Atau Arabik. Abstraknya kita samakan saja dengan di atas. Kata kunci kita isi.
Terakhir kita isi dengan tanggal, pertama diawali dengan kota, Tangerang, 6 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Haji Nugroho. Di sini saya akan melanjutkan pengisian lembar kerja deskripsi bibliografi AACR 2 dan RDA. Pada deskripsi kali ini yaitu mengenai terbitan berseri, dan terbitan berseri yang digunakan di sini yaitu adalah majalah. Majalah yang digunakan yaitu berjudul Suara Cinta. Lalu selanjutnya di sini sudah terdapat lembar kerja, bisa kita mulai isi dengan mengisikan judul, kemudian GMD di sini bisa kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu judul tambahan, untuk majalah ini tidak memiliki anak judul ataupun judul tambahan, maka bisa dikosongkan. Lalu pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab di sini adalah orang, lembaga atau badan korporasi yang bertanggung jawab atas terbitan berseri tersebut. Pada majalah ini yang menjadi tanggung jawab yaitu adalah Dompet Duafa. Lalu edisi, pada majalah yang saya miliki yaitu edisi 111. Kemudian pernyataan tanggung jawab di sini juga masih sama, jadi bisa dikosongkan. Untuk penomoran serial, pada majalah ini tertulis tahun X. Untuk tempat terbit, majalah ini terbit di Jakarta dengan penerbit yaitu Dikdaya Dinamika Publika. Lalu tahun terbit yaitu tahun 2020. Namun untuk penulisan terbitan berseri bisa ditulis dari yaitu tahun awal terbit dan tahun terakhir terbit. Majalah ini awal terbit yaitu tahun 2010, kemudian tahun terakhir terbit yaitu tahun 2020. Selanjutnya deskripsi fisik. Yang pertama yaitu ada jilid. Karena majalah ini belum lengkap penomorannya, maka bisa ditulis dengan titik-titik jilid, lalu titik, kemudian ilustrasi, karena majalah ini memuat ilustrasi, lalu ukuran yaitu 28 cm. Untuk seri, majalah ini tidak memiliki seri. Kemudian catatan, daerah catatan ini bisa diisi dengan frekuensi terbit ataupun mendeskripsikan apa isi majalah tersebut. Kemudian nomor standar. Nomor standar di sini bisa kita isi dengan ISSN, dan ISSN-nya adalah 2088 2793. Lalu abstrak bisa dikosongkan. Tajuk entry utama di sini bisa kita isi dengan Dompet Duafa. Lalu tajuk entry tambahan yang pertama bisa kita gunakan yaitu adalah judul. Lalu yang kedua yaitu subjek. Acuan di sini bisa kita kosongkan, kemudian tajuk subjek bisa diisi dengan ilmu sosial. Setelah selesai pengisian AACR 2, maka bisa beralih ke RDA.
dan kembali dimulai dengan mengisi judul, pernyataan tanggung jawab, pernyataan edisi 111, penomoran serial, lalu pernyataan produksi. Pernyataan produksi ini diisi jika untuk terbitan yang tidak dipublikasikan. Lalu tempat terbit yaitu Jakarta, nama penerbit, selanjutnya itu tahun terbit, kemudian selanjutnya itu adalah pernyataan distribusi. Pada pernyataan distribusi ini diisi jika penerbit tidak diketahui, maka bisa kita kosongkan atau diisi dengan tidak teridentifikasi. Selanjutnya pernyataan pembuatan. Pernyataan pembuatan ini juga diisi jika pernyataan penerbitan dan pernyataan distribusi tidak diketahui, bisa diisi dengan tidak teridentifikasi. Lalu tahun hak cipta juga tidak teridentifikasi. Kemudian pernyataan seri, judul seri karena tidak memiliki seri jadi tidak teridentifikasi. Nomor seri tidak teridentifikasi. Begitu juga identifikasi manifestasi. Lalu selanjutnya yaitu jenis atau type. Jenis isi yaitu teks, jenis media, other. Lalu untuk jenis wadah, selanjutnya itu adalah jangkauan atau extend, bisa diisi dengan ISSN yaitu 20882793. Kemudian deskripsi fisik, jumlah jilid tidak teridentifikasi. Lalu keterangan ilustrasi dan ukuran yaitu 28 cm. Frekuensi publikasi, majalah ini terbit 1 kali dalam 2 bulan. Lalu tahun penerbitan itu 2020. Catatan penjilidan tidak teridentifikasi. Catatan umum, lalu bahasa di sini digunakan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian abstrak bisa kita kosongkan. Kata kunci bisa diisi dengan dompet duafa. Dan tajuk subjek yaitu ilmu sosial. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardi Kunchoro, dan di sini saya akan mengisikan lembar kartu katalog dari AACR 2 yang telah diisikan oleh ketiga teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja dimulai. Yang pertama, kita harus mengisikan tajuk entry utamanya. Di sini tajuk entry utamanya ialah John Green. Lalu kita tuliskan judulnya. Dan di sini judulnya ialah An Abundance of Catherine.
kita copy saja. Lalu judul tambahannya ialah tentang Catherine. Dan selanjutnya yang kita harus isi adalah pengarang, penerjemah, editor bila ada. Dan di sini pengarangnya ialah John Green atau penanggung jawab. Dan selanjutnya di sini terdapat penerjemah dan penyunting. Langsung diisikan saja penyuntingnya, Barokah Ruziati. Dan setelah pengarang, penerjemah, dan penyunting, kita isikan edisi. Dan di sini edisinya tertulis cetak 2 atau cat 2. Dan setelah edisi kita isikan tempat terbit. Tempat terbitnya ada di Jakarta. Lalu berikutnya nama penerbitnya. Nama penerbitnya ialah Gramedia Pustaka Utama. Dan selanjutnya tahun terbit. Di sini tahun terbitnya 2014. Dan setelah itu kita isikan jumlah halaman. Di sini jumlah halamannya terdapat 320 halaman. Dan selanjutnya bila ada catatan kita bisa masukkan di bagian bawah sini setelah halaman. Ya, di sini catatannya. Kita kopikan saja. Lalu setelah itu kita bisa mengisikan ISBN-nya atau bila terdapat keterangan harga bisa kita isikan juga, tetapi di sini tidak ada, tanya ISBN-nya saja, berarti kita copy saja ISBN-nya.
Dan setelah itu kita tuliskan beberapa tajuk entry tambahannya di sini seperti judul. Lalu bisa juga kita tambahkan subjek dan lain-lainnya juga bisa ditambahkan di sini. Tapi saya di sini hanya akan menambahkan judul dan subjek saja. Dan selanjutnya setelah kita membuat katalog utama, di sini kita akan membuat katalog tambahan, bisa berupa judul atau subjek. Dan sini kita kopikan saja. Sebelumnya kita harus tentukan dulu katalog tambahan apa yang harus kita bikin. Saya di sini akan mencoba untuk membuat katalog tambahan judul. Nah, berarti kita harus masukkan terlebih dahulu judulnya di paling atas. Dan di sini bisa berupa tajuk entry tambahannya. Lalu kita kopikan saja ini semua. Oh maaf, ini ketinggalan. Ya, di sini di bawah ISBN kita tuliskan katalog tambahan lainnya yang tadi subjek. Nah, itu baru buku yang Latin. Sekarang kita akan membuat katalog kartu dari buku non-Latin. Pertama kita harus membuat katalog utamanya juga. Dan di sini kita mengisikannya sama seperti tadi kita mengisikan katalog dari buku Latin. Yang pertama kita isikan tajuk entry utamanya terlebih dahulu. Di sini tajuk entry utamanya Mahmud Ismail. Kita kopikan saja. Maaf, masih di bold. Lalu judul buku dari non-Latinnya ialah Al-Arabiyah Linayin. Dan bila ada judul tambahannya, ya di sini ada judul tambahannya, kita langsung kopikan saja. Lalu setelah itu kita tulis nama pengarangnya. Dan karena di sini tidak ada penerjemah, editor atau penyuntingnya, berarti tidak usah diisikan, hanya pengarangnya saja.
Dan di sini kita lanjut mengisi edisi, dan ini keterangannya edisi pertama, kita kopikan saja. Dan setelah itu kita isikan tempat terbit. Tempat terbitnya di Arab Saudi. Lalu nama penerbit. Nama penerbitnya Mamlakah Arabia Saudiyah. Dan selanjutnya kita isikan tahun terbit. Tahun terbitnya 1983. Dan selanjutnya kita isikan di sini keterangan atau deskripsi fisiknya. Dan selanjutnya bila ada catatan bisa kita isikan di sini. Dan langsung saja dikopikan catatannya. Dan bila ada atau terdapat ISBN-nya bisa kita masukkan juga. Tapi di sini tidak disebutkan ISBN-nya, berarti kita lewat saja. Langsung kita taruh di sini tajuk entry tambahannya. Dan setelah membuat katalog utama, sama seperti sebelumnya, kita buat katalog tambahannya. Dan saya sama seperti yang tadi akan membuat katalog tambahan judulnya. Langsung kita kopikan saja. Dan di atasnya kita tulis katalog tajuk entry tambahannya berupa judul. Ya. Dan setelah membuat buku non Latin, selanjutnya kita akan ini tajuk entry tambahan yang lainnya belum saya tuliskan, maaf. Di sini subjek. Nah, setelah ini kita akan membuat katalog kartu dari terbitan berseri. Dan selanjutnya kita akan mengisikan tajuk entry utamanya sama seperti katalog kartu sebelumnya yang telah kita buat. Kita tuliskan di sini tajuk entry utamanya dompet duafa.
Lalu judul dari tajuk entry terbitan berserinya ialah Suara Cinta. Dan karena di sini tidak di AACR yang tadi tidak disebutkan judul tambahannya, maka kita lewat saja, langsung mengisi ke bagian pengarang. Dan setelah pengarang kita isikan, selanjutnya kita ke bagian edisi. Di sini tertulis edisi 111. Lanjut, kita mengisikan tempat terbitnya. Di sini tempat terbitnya ada di Jakarta. Lalu nama penerbitnya Dikdaya Dinamika Publikas. Dan lanjut kita isikan tahun terbitnya. Lalu setelah itu kita akan mengisikan deskripsi fisik dari terbitan berserinya. Dan selanjutnya kita ke bagian catatan. Dan karena ini terbitan berseri, berarti kita harus menuliskan frekuensi dari terbitan berseri itu sendiri. Misalkan sebulan kah, tahunan kah, atau harian atau mingguan, kita tuliskan. Di sini frekuensinya terbit 1 kali dalam 2 bulan. Dan bila ada tambahan catatan atau sinopsis lainnya bisa juga kita masukkan. Dan di sini sepertinya tidak ada dari catatannya juga, hanya tercantum frekuensinya saja. Berarti kita lewat saja langsung ke nomor ISSN-nya. Dan selanjutnya kita tambahkan tajuk entry tambahannya juga. Dan setelah kita membuat katalog utama dari terbitan berseri, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita membuat katalog tambahannya.
Sini kita kopikan saja. Lalu kita isikan tajuk entry tambahan lainnya. Sini subjek. Ya, baik, sekian presentasi dari pengisian katalog kartu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taurik Rizky Ramadan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan step atau langkah terakhir dari ujian akhir semester deskripsi bibliografi, yaitu memasukkan hasil analisis ke dalam bentuk online. Di sini kelompok kami menggunakan aplikasi Slims. Yang pertama, kalian bisa buka Slims kalian, kemudian masuk sebagai admin. Jika sudah, maka kita langsung masuk pada bagian bibliografi. Kemudian langsung add new bibliografi pada pojok kanan atas. Dan kalian bisa isi data-data dari bahan pustaka tersebut. Pada pertama, kali ini saya akan mencoba masukkan data dari hasil analisa dari Raka Ramansyah, yaitu buku Latin terlebih dahulu, dengan judul An Abundance of Catherines, tentang Catherine. Kemudian author atau pengarangnya kita langsung add authors. Di sini autorsnya itu John Green sebagai primary author. Kita langsung insert to bibliografi. Kemudian karena ini merupakan hasil buku terjemahan dari bahasa Inggris, di sini sudah ada hasil analisa, yaitu penerjemah dan penyunting. Kita bisa masukkan penerjemah dan penyunting tersebut. Yang pertama kita masukkan itu penerjemah, yaitu Poppy de Kusmani. Kita ganti primary authornya itu sebagai translator atau penerjemah. Kemudian langsung insert to bibliografi. Kemudian Barokah Ruziati sebagai penyunting atau editor. Kita langsung insert to bibliografi. Setelah udah, maka kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, itu statement of responsibility. Di sini kita masukkan John Green sebagai statement of responsibility karena dia adalah pengarang. Edisinya itu cetakan kedua. Specific detail infonya kita bisa lewatkan. Kita langsung ke item code batch generator. Karena ini merupakan buku, maka sini saya memilih kode dengan awalan huruf B, menandakan bahwa ini adalah buku yang dimasukkan pada tahun 2020. Total itemnya itu kita punya 1. GMD-nya teks, content tab-nya itu kita ganti teks. Kemudian media type dan career tab-nya itu kita biarkan default seperti bawaannya. Untuk frekuensi kita tidak isi karena ini bukan terbitan berseri. Kita langsung ISBN atau ISSN. Di sini ISBN-nya itu 978 602 03 08 937. Publishernya itu Gramedia Pustaka. Gramedia Pustaka pertama. Tahun
terbitnya itu 2014. Publishing place-nya itu di Jakarta. Collection-nya itu kita di sini hasil analisa dari Raka itu 320 halaman. Titik 2 20 cm. Series detail itu tidak ada karena di sini tidak berseries ya. Classification. Oke, untuk classification ini sebenarnya kita bisa lihat buku DDC, atau karena kita sedikit fleksibel maka kita bisa buka tajuk online Perpusnas. Tajuk online Perpusnas. Oke, di sini Raka menganalisisnya itu fiksi. Kita bisa langsung cari tajuk fiksi. Fiksi itu 808. Maka kita bisa langsung masukkan di sini 808. Kemudian call number kita bisa masukkan 808. Kemudian call number itu kita bisa masukkan klasifikasi, kemudian 3 huruf awal pengarang dengan kapital. Di sini berarti Jo. Kemudian 1 huruf awal judul buku huruf kecil, yaitu A. Itu. Subjeknya itu kita bisa tulis di sini fiksi. Langsung insert ke bibliografi. Udah. Lanjut, ini buku berbahasa Indonesia sudah benar. Kemudian abstrak. Di sini abstraknya Colin yang selalu dicampakkan. (19 kali). Wow, sadistik. Oleh perempuan yang bernama Catherine. Kemudian di sini ada image untuk cover bukunya, jika ada maka kita bisa masukkan di sini. Kita langsung choose file-nya, itu kita di sini sudah ada. Oke. File attachment-nya nggak ada, kita nggak usah. Ini kita show untuk di open access katalognya biar bisa dicari. Kita promote biar langsung ada. Kemudian nggak usah, kita maka bisa save. Oke, kita coba buka ke awal. Oh, ini sudah masuk ya. Kemudian kita lanjut untuk buku yang kedua, yaitu buku non Latin yang sudah dianalisa oleh Zaki. Kita langsung add new bibliografi. Di sini dengan judul Al-Arabiyah Linnayin. Lanjut tambahan Hajj Takamil. Khair. Al-Natikin Bi Arabiyah. Kemudian pengarang di sini Mahmud Ismail, kita langsung masukkan. Primary author, insert. Oke, di sini jika udah kita langsung statement of responsibility-nya itu Mahmud Ismail. Lanjut ke bagian selanjutnya, edisi. Di sini edisi pertama.
edisi pertama. Kemudian choose patternnya, karena ini merupakan buku yang dimasukkan ke dalam open access katalog tahun 2020, maka di sini kita pilih masukkan kode B dengan B2. Total itemsnya 1. GMB-nya teks, content tab-nya kita ubah teks kayak tadi. Media tab and carry tab-nya itu biarkan, frekuensi tidak diisi karena ini bukan terbitan berseri. ISBN-nya, di sini karena tidak ada ISBN maka kita bisa lewati saja. Publisher-nya itu langsung kita ke publisher-nya itu Mamlakah Arabia, astagfirullah, maaf guys, Arabia Saudiyah. Langsung add new, tahun terbitnya itu 980, tempatnya di Arab Saudi. Collectionnya itu 226 halaman. Dengan ilustrasi sepanjang 21 cm. Di sini dengan series titelnya itu jilid 1. Karena dia berseri ya. Classification-nya itu di sini Zaki memasukkan tata bahasa, maka kita bisa coba cari di tajuk online tata bahasa. Tata bahasa itu 405. Maka kita bisa masukkan 405. Kalau numbernya 405 tadi dengan 3 huruf pertama pengarang itu dengan huruf kapital MAH, 1 huruf awal judul itu A ditulis kecil, kemudian subjeknya itu dengan tata bahasa Arab. Oke, selanjutnya language-nya itu di sini bahasa Arab, maka bisa kita ganti menjadi Arabik. Kemudian lanjut ke abstrak. Buku ini merupakan buku pelajaran bahasa Arab yang diterbitkan oleh Arab Saudi yang termasuk generasi pertama. Untuk dipakai belajar dan mengajar bahasa Arab. Oke. Di sini kita bisa lanjut dengan cover bukunya jika ada. Di sini saya sudah ada itu. Oke. File attachment-nya kita tidak ada, berarti kita bisa skip. Lagu data skip, kita bisa langsung ke ini show dan ini promote ya. Oke, kita save aja langsung. Kita lihat di menu bibliografinya apa sudah ada. Nah, sini sudah ada ya.
Kita lanjut untuk terbitan berseri atau majalah. Kita add new bibliografi. Di sini kelompok kami mempunyai majalah dengan berjudul Suara Cinta. Cintai aku apa adanya. Dengan autorsnya itu Dompet Duafa. Di sini karena terbitan berseri rata-rata diterbitkan oleh badan korporasi, maka ini bisa kita ganti organizational body. Ya, oke. Langsung insert to bibliografi. Selanjutnya statement of responsibility itu Dompet Duafa. Edisi ke 111. Spesifik detail infonya bisa kita lewati, kemudian langsung item Scott Batch Generator. Karena ini merupakan terbitan berseri atau majalah, maka di sini saya sudah membuatkan itu majalah yang diinput pada tahun 2020, maka ini saya pilih M2. Total itemnya 1. Jambinya teks, content tabnya itu bisa kita ganti teks. Media tab dan karya tabnya itu biarkan saja default. Kemudian frekuensi, karena ini merupakan terbitan berseri maka kita bisa isi. Di sini dia hasil analisanya oleh Irfan. Di sini setiap 2 kali sebulan, maka bisa kita bi-monthly. Kemudian lanjut di SSN-nya itu SSN-nya itu 2020-88-2793. Publishernya Dikdaya Dinamika Publikas. Tahun terbitnya itu 2020. Publishing press-nya di Jakarta. Collection-nya itu karena tidak diketahui jumlah pastinya, maka kita bisa titik-titik jil atau jilid, kemudian titik 2 ilustrasi dengan dilengkapi ilustrasi, titik koma dengan ukuran buku 28 cm. Kemudian series detailnya tidak ada. Oke, di sini classification-nya karena Irfan membuat subjek ininya sosial, maka kita bisa langsung cari saja sosial. Sosial itu ilmu sosial. Kita karena ini lebih ke masyarakat ya, maka kita bisa masukkan paling pas itu sosial masalah atau 361 ilmu sosial. Add new saja, call number seperti biasa tadi 3 huruf pertama kapital pengarang atau penanggung jawabnya, titik. Kemudian 1 huruf awal pertama dengan kecil itu judul buku. Subjeknya di sini sosial. Sosial.
Masuk insert saja. Language-nya berbahasa Indonesia, kemudian abstraknya ini. Oh, ini bisa terbit 1 kali dalam 2 bulan. Oke, di sini kita bisa masukkan cover bukunya itu. Langsung saja ini show dan promote, kita bisa save langsung. Apakah sudah ada di Oppo kita? Nah, oke, sudah ada. Kemudian kita bisa cek di dalam Oppo kita ya. Tadi yang buku-buku kita masukkan, coba kita langsung search saja di sini. Yang pertama kita ada An Abundance of Catherine. Sini sudah masuk. Kita bisa lihat bersama. Ini dia hasilnya. Oke. Kemudian ada Al-Arabiah Linain juga sudah masuk. Ini hasilnya. Kemudian yang terakhir itu adalah majalah Suara Cinta juga sudah masuk. Ini hasilnya. Oke, karena ini sudah bisa masuk semua, maka saya akhiri. Cukup sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada masih kekeliruan atau kesalahan yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.